kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, ya Allah kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang diberikan bagi kami. Terutama kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang terus menyertai untuk kami ketika kami percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus, memimpin, menguasai, mengendalikan kami. Kami rindu Tuhan, kami terus memuliakan nama-Mu, mendidik hati kami, memperbaharui seluruh hidup kami, sehingga kami boleh melihat terus pimpinan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di kami. Terima kasih Tuhan, melawat kami, menjauhkan kami, dan juga menuntut memimpin hamba-Mu supaya apa yang saya sampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan di atas Tuhan ditinggikan. Dalam keterbatasan saya, pakai hamba-Mu saudara-saudara itu luar biasa, dengan nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah ibadah kami. Dan pertolongan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan kami, diselamatkan Yesus berdoa. Amin. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi penelaan kita, yang saya ambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 8. Ini menjadi renungan kita, penelaan kita bersama-sama boleh menggali kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Nas kita yang saya ambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 8. Silakan. Nyanyian ucapan syukur, Allah telah menjawab doa. Inilah tema. Nyanyian ucapan syukur, Allah telah menjawab doa. Inilah tema kita. Mari kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakan ayat pertama dan nanti Sobat Tuhan membacakan ayat 2. Saya akan bacakan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermasmur bagimu. Sobat Tuhan ayat 2. Oh, Mazmur. Oh, sorry, maaf. Pasti ada kesalahan juga ya. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Sudah dapat? Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan ulang kembali ayat pertama. Teman-teman yang membacakan ayat kedua sampai dengan ayat 8. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermasmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau hendak nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersusul kepada-Mu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Inilah yang menjadi perjuangan kita hari ini. Kalau kita pelajari bagian ini, Mazmur ini berkaitan tentang sakit. Ini sering juga dinyanyikan di gereja-gereja, dan ini menjadi pengalaman pribadi orang percaya termasuk Daud sendiri. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bagian tadi saya bilang tadi doa, judulnya nyanyian ucapan syukur, Allah telah menjawab doa. Saudara-saudara, dalam ayat 1 sampai dengan 2 ini berbicara tentang pendahuluan yang dijelaskan oleh Daud. Pendahuluan ayat 1 sampai 2 pada Daud mengungkapkan maksud untuk memuji Tuhan. Ini ayat 1 sampai 2 Daud mengungkapkan maksud untuk memuji Allah karena kasih dan kesetiaan yang telah ditunjukkannya, dan juga untuk pernyataan bahwa kebesaran Allah itu patut dipuji. Ini pendahuluan yang pertama yang dijelaskan oleh Daud. Ayat 1 sampai 2 dikatakan tadi, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku.
sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Inilah alasan Daud untuk memuji Tuhan. Ini juga menjadi alasan kita untuk memuji Tuhan, karena kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya ketika saudara percaya mengambil keputusan dengan iman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Berulang-ulang kali kita bicarakan bahwa tentang keselamatan kita, orang yang percaya dulu adalah anugerah dari akhir sampai selama-lamanya, dari kejadian sampai wahyu. Anugerah Allah, tindakan Allah, karya Allah bagi saudara dan saya. Ini yang pendahuluan. Daud mengungkapkan maksudnya untuk memuji Allah karena kasihnya. Karena kasihnya. Jelas ini berbicara kasih agape, bukan kasih eros, filia, orte bukan. Ini kasih agape. Tindakan Allah, Allah yang berkarya, Allah yang bertindak untuk menyelamatkan saudara dan saya dari kuasa dosa, dari lumpur dosa, dan menjadikan Allah karena iman kepada Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 1 sampai 2 tadi. Dalam ayat 3, perhatikan ini. Dalam ayat 3 ada kesukaran, ada problem, ada masalah yang dialami Daud dan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Perhatikan ayat 3. Ayat 3 dikatakan kesukaran itu tidak disebut secara khusus. Itu biasa berpusat pada kesulitan apa saja yang menyebabkan Daud tersebut. Ini merupakan gambaran kesulitan, problem, masalah, pergumulan yang dihadapi Daud. Ini juga menjadi pergumulan kita. Setiap orang percaya pasti punya pergumulan, pasti punya problem. Itu dikatakan dalam ayat 3. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru. Ini doa, ini hubungan relasi, teriakan Daud dan teriakan kita. Mari kita baca coba Yeremia pasal 33, tolong dibantu saya. Yeremia 33 ayat 3. Kalau sudah dapat, tolong dibantu. Yeremia 33 ayat 3. Saya mengatakan, perhatikan kata berseru. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini Tuhan mengatakan kepada Yeremia, Daud juga mengalami berseru dalam situasi pergumulan, tantangan, kesulitan apapun yang dihadapi oleh Yeremia. Daud juga berserulah kepada aku. Saya tidak tahu bagaimana problem, pergumulan, tantangan dibantah, masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi. Ini juga menjadi seruan kita kepada Tuhan. Seperti Daud, seperti Yeremia, berserulah kepada aku. Mari kita coba baca Markus pasal 10 ayat bagian dari kata berseru tadi. Markus pasal 10 ayat 47 sampai 48. Ini kata berseru. Kalau ada tantangan pertemuan musuh, berserulah, datanglah, berteriaklah kepada Tuhan. Ini problem Tuhan, tolong aku Tuhan. Kalau sudah dapat, tolong dibantu saya dibaca. Yang bacakan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Banyak orang yang mendengar supaya dia, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanlah aku. Berseru, kasihanlah aku. Ini teriakan kan? Kalau berseru itu kira-kira kalau saya pakai ikut makan. Nah, ini kan nggak bukan berseru kan? Tapi kalau berseru itu agak sedikit berteriak, agak mengeraskan suara juga kan? Kalau tapi kalau pasti berarti ada satu tantangan, ada pergumulan, ada problem, masalah. Ini ada masalah. Daud juga ada masalah. Yeremia juga ada masalah. Ya, ada problem. Berseru, berteriak. Sering kita bicarakan kan, kalau ada problem sering kita bicarakan dengan orang lain juga. Daud juga nanti kan, teriaklah, serukanlah dulu kepada Tuhan. Ini ada problem masalah yang dihadapinya
masalah kebutaan. Kalau kita telusuri ini, Yesus tahu bahwa dia orang buta, tapi Yesus masih bertanya, apa yang kau kenali? Yesus tahu dia buta, pengemis, menderita, tapi Yesus tahu apa yang kau kenali sudah berbuat tadi. Ini luar biasa. Benarkah sebuah kita? Pasangkah sesuai dengan kehendak Tuhan kita? Ini menjadi renungan kita, dan ini juga yang dikatakan tadi pada hari yang berseru di pemberitahuan. Ini keyakinan iman, keyakinan dia berseru kepada saudara pergumulan yang berat, dalam tantangan yang berat. Dalam ayat 3 tadi, kesukaran itu tidak dapat disebut secara khusus. Itu bisa berupa kesulitan apa saja yang menyebabkan Daud berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Mazmur ini berguna untuk setiap orang Kristen yang ingin bersyukur kepada Allah karena pertolongan Allah. Perhatikan bagian B juga tadi, pada bagian B. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tadi tentang bersyukur, dia menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Orang percaya jangan mudah putus asa. Orang percaya jangan seperti orang yang tidak punya harapan. Kemarin waktu adik meninggal, kurus sekali, seperti ya bertulanglah muka adik semua. Saya berulang-ulang kali menangis, dan saya bilang begini, wajar saya menangis. Karena Tuhan Yesus pun kalau kita perhatikan dari beberapa kali terus menangis. Apakah kita lebih kuat daripada Tuhan? Apakah kita lebih rohani daripada Tuhan? Saya menangis juga dengan air mata. Karena memang inilah tanda-tandanya. Kalau saya kemarin lihat adik ini sebelum meninggal, rindu sekali saya dalam bertemu kepada dia. Karena nggak bisa berangkat saya, nelfon kakak itu bibitnya. Nah, engkau yang berdoa sama dia, biar mendengarkan untuk kupingnya dan tanya. Kami berdoa, tinggal 10 menit, dia langsung pergi, siap-siap dan datang. Disikap dari meninggal. Kamu saya disambung, betul-betul seperti itu ulang sekali. Saya berulang-ulang tanya. Mungkin perasaannya, insting yang berbeda. Ketika dia meninggal saya kurang enak juga. Gak enak pada saya. Tapi gak apa-apa lah, karena saya sudah bertemu dengan dia. Ada pergumulan tertentu yang harus kita hadapi. Saya dalam hati tentu saya juga menangis. Kita berdiri juga kita tidak pernah dalam tantangan apapun, bukan hanya masalah keluarga, mungkin hal yang lain. Saya katakan kemarin banyak karena adik itu kan gereja di Sinar Roh Kudus. Dan saya bilang, kalau tidak menangis, apakah Anda lebih rohani daripada Tuhan Yesus? Diam semua pendeta-pendeta. Apakah Anda lebih rohani daripada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kalau kita perhatikan dalam Alkitab 3 kali menangis kalau kita lihat nanti dalam Ibrani. 3 kali menangis kalau kita lihat dalam konteks Ibrani. 3 kali menangis mencucurkan mata. Yerusalem dan menangisi pada saat Marta dan Maria karena mematikan Lazarus. Masuklah hati sehingga dia menangis. Jadi inilah menjadi bagian dari dikatakan dalam ayat 3 tadi, kesukaran. Ayat 3 kesukaran. Kesukaran itu tidak disebut secara khusus. Itu bisa berupa kesulitan yang menyebabkan Daud kesulitan. Dia tidak merinci, tapi pasti ada kesulitan, ada pergumulan yang dihadapi. Ini dikatakan dalam ini. Oleh sebab itu Mazmur ini berguna untuk setiap orang Kristen yang ingin bersyukur kepada Allah, untuk dalam bersyukur kepada Allah karena pertolongan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Saya kemarin sedikit bersaksi waktu kemarin kita komsel. Kami bersama dengan Pak Tarekat. Mereka sudah mulai sedikit agak naik, tapi saya belum tangan yang satu. Sampai di kampung di rumah aman, sampai saya ada di rumah. Pagi-pagi saya start lain. Saya bawa ke bengkel, ini harus ditulis semua ini banget. Pikir-pikir saya, kalau seandainya kami di tengah jalan mati, tengah jalan, ini kan
dan ke bengkel, saya bersyukur itu bukan kecil, mungkin bukan kecil. Tapi bagi saya bersyukur tidak bermasalah di tengah jalan. Bayangkan kalau bermasalah di tengah jalan, bawa teman lagi, udah berapa yang ribut juga kan? Jadi ini pun bersyukur bukan kecil. Saya bersyukur perkara itu. Mungkin bagi saudara kita, saya bersyukur. Dan Tuhan menolong itu dalam perjalanan kami pulang, tidak ada masalah-masalah. Walaupun di rumah nggak bisa lagi itu nggak apa-apa, karena masalah flatnya bocor. Ini bersyukur bagian dari bagian ayat 3 tadi. Perhatikan ayat 6 dan 7. Ayat 3 tadi juga ada permohonan. Ayat 3 juga belum ke ayat 7. Permohonan itu terdapat dalam ayat 3. Allah dipuji karena telah menanggapi kesukaan. Perhatikan ayat 3 tadi. Permohonan juga terdapat dalam ayat 3. Allah dipuji karena telah menanggapi kesukaan. Daud dengan penuh kemurahan. Artinya Tuhan menanggapi dengan kemurahan Tuhan. Ada dua. Tadi berseru. Yang ketiga bagian B tadi dikatakan engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa. Ada kekuatan dalam jiwa kita. Jangan tahu hati kalau kita melahirkan dalam kesulitan kita. Itu ada tantangan dan rencana Tuhan yang terbaik. Ada yang terbaik. Ini tadi dalam ayat 3, ayat 6 sampai dengan 7. Ini pertalian. Kenyataan bahwa Allah telah memperhatikan orang memohon kepadanya, memelihara kehidupan di tengah-tengah kesukaran. Perhatikan ayat 6 dan 7. 6 dan 7 dikatakan, Tuhan itu tinggi, namun yang melihat orang hina dan mengenal orang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ini luar biasa. Itu dikatakan dalam ayat 6 dan 7. Kenyataan bahwa Allah memperhatikan orang yang memohon kepadanya. Itu maka tadi dalam ayat 3 tadi berseru kepada Tuhan. Kesukaan apapun, problem apapun, pergumulan apapun. Saya senang dengan kisah sekarang sudah banyak berubah. Senang sekali saya. Sudah banyak berubah. Inilah jawaban dari doa-doa kita juga, doa-doa kami. Udah tahu deh, kalau pulang ke sekarang di Unpad sudah tetap muka, bukan lagi daring, sudah tetap muka di Unpad. Jadi saya ke kampus, udah pulang dia bisa bantu-bantu mamanya juga masak. Dan mungkin ini perlu waktu untuk membentuk setiap diri ini perlu waktu. Tidak seperti membalikkan telapak tangan kita. Saya senang sekarang sudah dengar bahasa-bahasa yang bagus, yang baik, dan juga sikap-sikap yang baik. Senang saya senang. Ini akibat dari terus kita doakan, saya doakan terus walaupun saya kadang-kadang meneteskan air mata juga. Tahu diri, sadar diri. Ada juga anak-anak kadang-kadang tidak tahu diri kan, tidak tahu diri itu kan. Dia tahu keadaan kita. Situasi. Jangan tinggi hati. Yang semua itu dikatakan dalam ayat 6 tadi. Allah memperhatikan orang yang memohon padanya. Ini perlu memelihara hidupnya di tengah-tengah kesukaran. Dan memang seperti saya katakan ulang-ulang kembali, kalau saya ulang kembali, bagaimana Tuhan memelihara kami. Kehidupan, baik di sekolah, kuliah, sangat luar biasa. Saya tak pernah pikir dia mandiri. Ada keluarga kamu yang berjuang sama anak. Kalau sudah mandiri, beri-beri itu. Ada family, dapatlah tempat. Itu saya bangga, bukan bangga, saya bangga. Ini contoh buat saya pelajar-pelajar background hidup saya dan bangsa. Saya bangga bersyukur. Ini semua campur tangan Tuhan. Dia boleh unpad, boleh mandiri. Walaupun saya sedikit kali ini akan ditentangkan, apa-apa lah. Biasanya suka BPK itu pulang-pulang lah BPK supaya ada kirim sama dia pulang-pulang dia. Ini sudah apa? Menurun, ini sudah turun sekali kilo, tak apa-apa. Baguslah. Ini akibat doa, ini akibat pergumulan, bukan sembarang. Saya benar-benar minimal kamu harus dua. Saya belum saya iman. Kamu harus dua. Ini iman. Jadi seperti yang pokok, lengkapi. Kemarin ada pertemuan kita di grup Bagaimana. Saya sedikit perlu nanti dikasih tahu sama Pak Sumarian itu. Dibikin saya nanti ada ini bukan kamu bulan nanti nanti saya bilang sama Pak Sumarian, saya bukan master apologetika. Nanti malu kita kan. Saya nggak pernah bilang begitu. Ditulis ini. Pendeta masukin bukan. Saya bukan master teologi, nanti kan
memalukan nanti saya ingat ya Pak Sumaryanto supaya kamu nanti dikasihnya kasih ada cuma sedikit kamu saya bikin pendetanya lah. Ini tidak kan sih malu nanti ditanya dari mana kalau berat tapi nanti kita tidak enak nanti. Jadi kita perlu terbuka jujur dalam hal apapun. Itu dikatakan dalam ayat 6 dan 7 tadi dikatakan, saya baca ulang, jika aku dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupku, terhadap amarah musuhku engkau gulungkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ini luar biasa, ini keyakinan, pengucapan syukur, permohonan, kelepasan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang datang berseru kepada Tuhan, mempertahankan. Perhatikan, banyak kali kata mempertahankan ditulis dalam waktu sekarang. Pada saat penulisan itu, waktu sekarang ini dikatakannya di tengah-tengah kesusahan banyak kali, kata mempertahankan ditulis dalam waktu sekarang dan melepaskan Daud dari musuhnya. Berguna sekali sebagai pernyataan penghargaan kita sendiri atas pertolongan Allah yang setia kepada kita di masa lampau. Artinya kita bersyukur, walaupun 5 tahun yang lalu sudah Tuhan tolong, kita bersyukur kita ingat kembali masa lampau. Saya bersyukur pas kami masa baca klik di Bandung, saya lahir kecil, uang khusus sekali. Ada anak rohani saya dari Bandung juga, dia kasih kalau makan gam, dikasih saya 3.000. Luar biasa, bersyukur. Saya ini sudah 10 tahun lebih. Saya ingat cara Tuhan menolong. Jangan kita lupa pertolongan Tuhan masa lalu juga. Amin. Jangan mengabaikan itu. Kalau kita bersyukur bukan hanya sekarang masa lalu. Bagaimana pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, termasuk ekonomi, keadaan baca klik. Bersyukur, itu harus bersyukur. Itu dikatakan tadi dalam ayat 6 dan 7. Mempertahankan, ditulis dalam waktu sekarang dan melepaskan Daud dan musuhnya. Dalam waktu sekarang melepaskan ini berbicara tentang pada saat dia berdoa, pada saat Tuhan menyelesaikan, pada saat Tuhan memberikan tindakan pelepasan bagi dia, jika dia melihat keajaiban pertolongan Tuhan bagi dia. Dalam ayat 5 dan 4, perhatikan ayat 5 dan 4. 5 dan 4 dikatakan, semua rakyat di dunia akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka akan mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Dalam ayat 4 dan 5 dan 8 semuanya merupakan kesaksian Daud. Kesaksian 8, 4 dan 5 tadi kesaksian. Saudara kita harus bersaksi tentang pertolongan Tuhan, tentang karya Tuhan dan saudara. Amin. Perlu bersaksi supaya orang lain diberkati, Anda diberkati. Perlu bersaksi tentang pertolongan apa? Contoh, ring. Ini dikatakan dalam kesaksian ayat 4, 5 dan 6 semuanya merupakan kesaksian Daud dan kita tentang kebaikan Allah. Allah begitu dermawan sehingga ia patut dipuji oleh orang-orang besar di bumi. Pertanyaan ayat 5. Ia dapat diharapkan dan dihampiri untuk memohon pertolongan dalam hubungan dengan pelaksanaan janji-janji dan maksudnya. Kasihnya tidak pernah berhenti. Berarti kita lihat kasihnya tidak pernah berhenti. Kalau kasih saya hanya sementara, mungkin saya senang, kalau Anda senang, maka Anda bermohon, ya kan? Sikap Anda sudah extinct, dan Tuhan sudah tidak ada. Kalau Anda KPR, kadang-kadang nampak tidak cukup, ya kan? Kemarin Amsal tujuan dibenci Tuhan, kan ada mata sombong. Itu kan secara psikologi. Walaupun orang itu ngomong, gaya ini buat kalau sombong, itu secara psikologi. Matanya, mulutnya, tujuan dibenci Tuhan. Tidak dusta, mata sombong. Udah berapa kali saya katakan, dulu ada pemilikan yang kita katakan, semua dipakai emas kalau pesta, supaya orang tahu siapa dia. Menunjuk menjadi diri. Ini kan keagungan sombong. Ada orang lebih dari itu sederhana saja, enggak memperlihatkan diri. Jadi ini, saya yakin orang yang sungguh-sungguh bertobat, orang sungguh-sungguh berubah, pasti sikap hatinya juga, etiknya juga pasti berubah. Amin. Ini sudah pasti berubah. Kalau pola pikirnya, pemahamannya, pengertiannya, sikap gaya hidupnya, penglihatannya, penilaiannya juga berubah. Pasti berubah. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini penting sekali supaya sikap hati
itu memperlihatkan dua gaya hidup kita. Pasti. Itu maka dikatakan dalam ayat 4 sampai 5 tadi, alasan semua merupakan kesaksian Daud dan kita tentang kebaikan Allah. Kita harus bersaksi tentang kebaikan Allah, karya Allah, apa yang sudah Tuhan berbuat bagi saudara. Saya di lingkungan keluarga, saya bersaksi tentang kehidupan kami, tentang desa, saya bersaksi. Walaupun sedikit diantar, mereka pikir saya, karena sedikit pun saya bertanya sombongan. Saya bangga dia dapat kuliah. Kalau dilihat dari latar belakang hidup kami, ekonomi kami, dia dapat 4. Puji Tuhan lah, walaupun mandiri ya, ekonomi lumayan tak apa-apa lah. Tuhan atur adalah saya bilang. Ini saya nggak pernah harapkan. Ini kami ada 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Adikku yang satu di Poso adalah lagi yang mati, meninggal tak tahu saya, kabar pun tak tahu. Adikku yang perempuan sudah meninggal. Jadi kami laki-laki, jadi kami lah bagi 2 semua gunung ini. Bagi 2 kan gunung ini. Lagi kami terus-terusnya bikin promo. Mana yang murah? Kalau sertifikat hampir 3 juta, sudah nanti bila-bila penting uangnya, beri borong kebangga. Ini kan sudah ada beri borong. Ini cuma salah Tuhan. Dulu semasa mama hidup, saya sedikit pun tidak dikasih. Tapi ini sudah meninggal semua kan. Saya tidak doa kepada kita, tapi saya bilang sama adik ini, tidak boleh tanah warisan atas nama Bapak dijual sama orang lain. Harus kita yang beri satu-satu. Kadang ini kalau nggak pakai, kita bikin nama-nama sendiri. Jangan bikin senama anakmu, itu senama saya. Jangan nanti keturunan ginting itu kawan. Kami ginting, jadi harus jelas nama-nama ini. Saya bilang bila saya terus kumpulkan surat, terus doakan supaya berjalan dengan baik. Ya, bila penting uang ya udahlah, orang kena cek bank, tarik kur yang 0,5% untuk membantu apa-apa uang. Jadi ini merupakan berkat Tuhan. Kita harus menghargai, kita harus bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Ini penting. Betapa mulianya pengharapan hubungan kita dengan Allah yang terkandung dalam nyanyian pengucapan syukur seperti Mazmur 138 tadi. Betapa besarnya manfaat dalam menyusun pikiran kita, pola pikir kita, pengertian kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Karya Tuhan, pertolongan Tuhan. Dulu, sekarang, dan akan datang. Ini perlu bersyukur. Saya kemarin saya cek gula ada tinggi juga, kolesterol tinggi juga. Saya sedikit agak kurang enak badannya. Jadi maka saya agak lesu sedikit. Tapi saya bersyukur saya diberi kesempatan menyampaikan tentang ini berkatnya besar. Ini luar biasa. Dan saya tadi pakai kereta kemarin, pakai ada pagi karena tadi di bengkel, terus nanti baru dikeluar dari bengkel karena masih sulit. Pakai saya pakai. Jadi inilah ada saja cara Tuhan untuk memberkati kita. Nyanyian pengucapan syukur ini merupakan tindakan seperti yang Daud tadi, seperti itu Yeremia, seperti itu Bartolomé tadi. Dia berseru. Tadi doa lah, misalnya ya terus berdoa, saya terus berdoa untuk Pak Sito. Terus berdoa, dan Tuhan berikan yang terbaik. Baik Bapak Agung, saya berdoa itu supaya kasih Kristus yang menguasai dia, supaya dia boleh memperhatikan saudara yang kita. Terus Bapak Agung. Saya berdoa untuk Pak Sito, Tuhan berikan yang terbaik. Bimbing dalam dia, buat kami tengah-tengah situasi yang sulit bagi dia. Saya berdoa begitu. Saya menjadi keduanya, itu 2 sapaan kita. Jadi ini betapa mulianya pengharapan hubungan kita dengan Allah yang terkandung dalam nyanyian pengucapan syukur dalam Mazmur 138 tadi. Betapa besarnya manfaat pola pikir pemahaman kita. Kita terus datang menyusun pikiran kita, perasaan kita. Perasaan pikir kita disusun dengan mengucapkan syukur. Renungan, hubungan, relasi kita dengan Tuhan yang sudah ditunjukkannya kepada kita hari demi hari. Kita bersyukur sehat kita, ya kan, menikmati walaupun tak terasi. Ya, Pak Silotomo yang begitu pun bersyukur dia. Kita bersyukur, kita harus lebih lagi bersyukur daripada yang lain. Ini menjadi renungan kita. Saya harap supaya kita semakin melihat kebaikan Tuhan. Kalau ada problem masalah hukum apapun, datanglah kepada Tuhan, naikkan permohonan kita, berseru, bukan jangan menceritakan orang. Dan saya sudah katakan tadi, saya datang masalah hukum ini sudah saya berulang kali saya katakan, dan memang luar biasa memang. Dan kemarin ada sedikit dia nggak setuju karena maunya dia sama dia rumah sama adik saya. Jadi lebih lebar langsung, saya nggak mau. Semua perkiraan saya.
belah tembok saja. Tanah rumah sana. Ada budaya orang kalau misalnya rumah itu anak yang kecil, dan saya bilang, di mana saya tinggal di mana? Saya tidak mau pindah halaman. Saya tidak mau pindah halaman. Jadi semuanya harus begitu. Dan dia mau mengambil rumah itu. Saya bilang, semua belah cengkol saja. Mau urus suratnya, saya urus surat saya. Jadi ini kita bayar, tidak ada yang dirugikan. Memang secara budaya orang tahu, biasa di rumah untuk anak-anak. Tapi mama kan pernah bilang sama saya dari dulu, masih dia juga pernah bilang. Jadi dia juga terima, nggak jadi problem. Dan saya terus doakan juga supaya berjalan dengan baik. Karena banyak juga kami orang tahu ini kalau sudah masalah ini ribut juga, main juga nanti hal-hal yang tidak dibereskan kan. Jadi ribut, jadi kami nggak ada masalah walaupun sedikit agak kemarin sedikit ya sedikit perlu disalah kita apa tapi nggak terlalu apa. Ini juga ada pergumulan. Jadi pergumulan terus kami saya doakan, kita juga berdoa di tengah-tengah meninggalnya juga adik. Dia tinggal beberapa tanah juga dan masih kami uruskan. Kami tidak, saya bilang saya tidak pernah rakus pun, tidak mengambil hak orang sedikit pun. Ada tanah adik itu yang meninggal itu lumayan juga, rumahnya 2 pintu. Padahal bisa saya ambil, karena itu hartanya semasa dia belum menikah. Nggak mau, ambil aja karena ada anak sekolahnya nanti. Mau. Jadi ini perlu betul orang menilai kita melihat dia, ini anak juga ini hamba Tuhan bilang hamba Tuhan anak juga sama juga ini saya nggak mau yang ini. Inilah menjadi pedoman kita terus berdoa apapun problem apapun pergumulan kita bersungguh kepada Tuhan sehingga kita melihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi saudara dan saya termasuk saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat renungan yang singkat ini. Biarlah firman Tuhan renungan kami yang singkat ini mengubah kami, hati kami dan pikiran kami supaya kami boleh datang kepada Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Tuhan, menyatakan terus kasih-Mu, terus menuntun memimpin kami. Meteraikan firman-Mu yang sudah kami renungkan, kami bahas. Kami rindu terus supaya Engkau menambah kekuatan dalam hidup kami, dalam jiwa kami. Kau syukur segala-galanya.